Kalau penggemar aneh pernah nggak nemuin? Sering ya sampai handstand ada. Kayak cuma kakinya doang. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Boleh nggak perkenalin diri kalian dulu nih sendiri masing-masing? Halo, perkenalkan aku Ailsa, biasa dipanggil Ica. Hai, aku Sharon, biasa dipanggil Sharon juga. Hai, aku Cynthia, bisa dipanggil Cynthia aja. Kalian ini dari mana sih? Atau apa gitu? Kita nih lebih ke komunitas dance ya. Iya, Namanya Cookies Paradise. Dibentuknya dari tahun 2018 April 2018, tapi kita lebih ke dance cover. Betul. Kalau boleh tahu nih dance cover yang dari Cookies ini tuh fokusnya ke genre apa? Kalau kita itu fokusnya ke Jepang, ke J-pop. Tapi kita agak bisa ke K-pop juga. Iya. Jadi kayak cover lah. Aku pernah ya poin IG-nya nih, IG Cookiesnya. Aku tuh ngeliat kayak sebelumnya tuh fokus ke K-pop ya? Atau emang dari dulu tuh udah J-pop? Dari dulu sih udah J-pop, justru debutnya kita J-pop dulu. J-pop, tapi semakin kesini kita melenceng ke K-pop juga. Sebelum join ke community Cookies ini, kalian pernah nggak join ke community K-pop lainnya? Iya, aku sekarang kalau untuk community K-pop aku ada di Makaran DC. Itu ada tim lain. Kalau J-pop Cookies Paradise. Kalau aku ada di Invasion DC, selain itu ke Cookies. Kalau aku juga di Invasion DC, terus ngerangkap juga di Code DC sama di Cookies Paradise. Gimana cara kalian tuh bisa join ke Cookies community ini? Berawal dari sebenarnya ada nama komunitinya lagi, seperti Code DC, Invasion DC, Makaron. Itu namanya Zigma Entertainment. Nah, di situ sebenarnya awalnya K-pop, tapi ditawarin kita mau bikin yuk grup J-pop. Nah, akhirnya terbentuklah Cookies Paradise. Kalau aku diajakin sama coachnya Cookies Paradise waktu itu buat masuk ya, karena kurang orang atau karena memang diajakin kayaknya ya, takdir. Iya, memang kita takdir. Nah, kalau Cynthia gimana, Sin? Kalau aku diajakin gara-gara ayah saya nggak bisa, terus aku latihan cuma di hari itu, besoknya tampil kan. Aku latihan sebelum UN dulu. Oh wow, ya Iya. itu lebih gila sih. Intinya Cookies adalah tim dadakan. Jadi dari kalian ini yang paling baru tuh Aku Cynthia. Betul. dari kalian ini yang paling lama siapa sih yang udah ada di Cookies? Kita berdua. Iya, kita debutnya sama. Kita debutnya sama, tapi dia latihannya lebih lama. Duluan, iya. Latihannya aku dari yang awal banget. Kalau dia H-1 ya? Iya, H-1 H-1 sebelum debut. Iya. H-1. Tadi itu kan katanya Cookies ini awalnya tuh J-pop ya, emang awalnya J-pop. Itu kenapa lebih milih ke J-pop? Berawalnya karena semuanya sebenarnya K-pop, tapi karena kita lihat nih jadi kan kalau di daerah Jakarta Utara suka ada event K-pop. Nah, di situ juga ada event J-pop biasanya. Di dalamnya itu event K-pop, di luarnya itu event J-pop. Nah, kita ngelihat event J-pop kok kayaknya seru ya. Penontonnya kok kayak lebih rame ya. Jadi kayak kita coba J-pop yuk. Toh juga kita ada yang wibu kok. Beberapa. gitu. Lebih susah nge-cover J-pop atau K-pop? J-pop. J-pop. Kalau K-pop dia udah detailnya udah ada nih, jadi kita tinggal lihat aja dari video. Jadi kayak kita tinggal bareng-barengin aja samain. Tapi kalau J-pop tuh kayak detailnya, waduh, sulit banget. Jadi kayak kita kadang suka bingung sendiri. Dan nggak ada dance practice-nya nggak sih? Betul. Jadi kita ada dari stage. Jadi kalian tuh latihan sendiri, nggak ada kayak pelatih khususnya yang ngarahin gitu? Dulu ada, tapi semakin kesini jadinya independen. Itu tuh kalau di sekolah tuh bahkan ada cewek ada cowok ya. Kalau Cookies itu gabung atau gimana? Cewek sih fokusnya sebenarnya. Kita fokusnya ke cewek. Tapi kalau untuk pembagian timnya gitu, kalau misalkan di dance cover tuh ya gimana sih? Karena kan pasti banyak tadi caranya timnya. Terus kayak kalau misalkan di dance cover tuh kan pasti ada beberapa orang doang. Pembagian timnya kayak gimana? Nah, kalau di J-pop itu bedanya adalah kan kalau K-pop itu sesuai dengan member grupnya kan. Nah, kalau di J-pop itu nggak masalah kayak pengen
Misalkan aslinya artisnya cuma 5 nih membernya, tapi kita bersembilan itu nggak masalah. Karena yang penting have fun-nya nari barengnya, karena penonton-penonton kalau di J-pop itu suka nari bareng. Ya, kita nari, mereka juga nari, jadinya flash mob gitu loh. Gitu. Terus kalian itu pernah nggak ikut kompetisi atau cuma justru datang maunya di event ini gitu? Kita pernah ikut kompetisi Berkali-kali. Kita pernah sampai di Bandung juga ya. Iya, Kita pernah sampai ke Bandung, lomba di Bandung. Bandung juga. Dan kalau kayak gitu ada nggak momen yang menurut kalian itu kira-kira itu nggak bisa lupain gitu ya? Bandung sih. Bandung, lalu Enichishai. Iya, betul. Yang Enichishai terakhir kali di Indo itu kan kita ada kayak audisi ya, kayak Ada seleksi seleksi gitu yang gitu. bisa tampil di Enichishai, terus kita menang, terus akhirnya kita Tampil tampil di di panggung utamanya. Panggung utama. Nah, kalian kan sebagai dance cover ini tuh sebenarnya tuh cuma hobi atau gimana? Kalau dari aku sih hobi, jatuhnya hobi sih. Karena ya daripada penat-penat kerja setiap hari kan, jadi larinya ke nari gitu. Syah Kalau gimana, aku juga hobi sih, aku hobi juga emang dari kecil suka nari, jadi kebetulan ada cookies masuk. Aku juga hobi yang jadi cuan. Jadinya side job. Tapi ada nggak kayak impian kayak biasanya tuh kalau dance cover itu kalau itu tuh biasa bisa ya jadi back dancer. Itu ada nggak keinginan kayak misalnya acara ulang tahun stasiun TV gitu jadi back dancer, ada nggak keinginan? Aku sebenarnya dancer industri juga, ya suka, tapi freelance sih, nggak cuman di satu agensi. Jadi kayak tarik-tarikan, kayak misalkan stasiun TV sini butuh dancer berapa, ntar kayak aku ada tawaran ya udah gitu. Tadi itu kan katanya punya kesibukan masing-masing gitu ya, kayak kerja atau gimana. Nah itu gimana sih cara ngebagi waktu atau memanage waktunya antara waktu kerjanya dengan kayak dance ini? Yang pastinya memanfaatkan waktu cuti. Waktu cuti kita pakai untuk tampil biasanya. Terus biasanya kalau latihan pasti after office hour. Kalau Gitu aku sih. kan masih kuliah ya, jadi ya udah aku Iya. bisa manage lah. Kalau aku sih kan waktu udah 24 jam ya. Jadi kalau misalkan kerja 9 sampai 6, 9 malamnya sampai jam 12 sampai jam 1 pagi tuh pakai buat latihan gitu. Menurut kalian tuh ada nggak sih jenjang karir yang bikin pasti gitu, oh kalau dancer tuh ternyata bisa gini loh dari hobi gitu? Ada sih. Sebenarnya ya, ada sih. kok. Sebenarnya jenjang karirnya lebih ke industri sih, kayak misalkan berawal dari dance cover. Kadang kan ada ya yang kalau misalkan artis K-pop ke Indo minta cloning, Iya. clone gitu. Nah itu kan jadi cuan juga kan. Iya, Iya cuan. kayak gitu. Sebenarnya banyak sih jenjang karirnya sebenarnya kalau mau fokus kalau dance in general gitu. Iya, jadi profesional dancer atau mungkin jadi koreografer dipanggil-panggil kemana gitu itu bisa banget. Buka sih. kelas, Buka K-pop kelas kan sekarang Rame. banyak nih di mana-mana. Mana-mana. Nah, selama kalian berkarir dengan cookies itu ada nggak kesulitan sama dance cover? Apalagi kan dia masih baru nih ya, ada nggak kesulitannya gitu? Ada pasti. Ada. Aku tuh awalnya kan dari ibaratnya aku ke hip hop banget nih. Aku pindah ke modern, aku pindahnya ke ladies. Nah, terus ke K-pop kan biasanya kan kayak nyamain gitu lah ya. Ini pas ke J-pop nih, waduh. Aku sampai oh itu Cynthia yang salah-salah. Gitu sih sulitnya. Karena sih. jujur J-pop beda banget genrenya, Susah, kayak susah. banyak gerakan-gerakan tuh yang kayak hah gitu Yang kayak gitu yang di bikin luar nalar bikin otak kanan otak kirinya kerja kerja. terlalu kreatif mungkin Iya, ya, iya. jadi kayak kita hah gitu. Sebenarnya gampang gitu kayaknya, cuman pas digerakin Aneh. Aneh kok jadi aneh. Cookies ini ada nggak sih nama khusus buat penggemar gitu? Ada namanya cookies aja. Kan kita cookies paradise. Nah, Mereka kalau cookies. namanya cookies. Kenapa namanya cookies paradise? Tahu nggak di balik nama itu ada artinya? Karena berawal kita itu cover-nya sebenarnya satu artis namanya Ciki Parade. Nah, Ciki Parade, dan kita tuh cari nih kayak apa ya, kita mau cari ciri khas grup kita sendiri. Nah, ciri khas grup kita sendiri adalah kita suka bagi-bagiin cookies waktu tampil, dilempar-lemparin ke penonton. Yaudah kita akhirnya cookies, paradenya kita plesetin lah jadi paradise gitu. Berarti sampai sekarang ciri khas kalau habis manggung atau lagi manggung lempar cookies sama Benar. Nanti kapan-kapan nonton dapat cookies. Pandangan kalian untuk yang penggemar J-pop sama K-pop itu gimana sih? Kan beda tuh tadi kan katanya. Nah, Kalau J-pop tuh lebih
barbar ya, kayak lebih wah gitu. Terus mereka kayak lebih fun gitu lah, kayak ikut nari bareng kita juga, kayak misalnya kita nari ini, mereka kayak juga iya ini gitu. Cewek Kayak senam. Iya senam, kayak apa sih, flash mob ya. Iya, jadi Tapi kayak kalau K-pop tuh mereka lebih ke fancam. Misalnya kita cover Blackpink lah ya, pasti mereka fansnya Blackpink semua nih, kayak Lisa pasti kayak gitu, Iya. nggak ikut nari. Dan bedanya pasti kalau J-pop lebih ke cowok, Kalau K-pop fansnya kalau K-pop lebih ke cewek. cewek. Ada nggak sih kejadian yang memalukan atau apa gitu yang bikin kalian tuh kayak kontrol malu tuh bikin kayak Kalau aku pas nari debut sih ya, karena aku sama sih kasusnya kayak dia juga, kayak baru, terus jadi kayak masih apa ini, kayak kaget banget nih manusianya kayak wah Iya, aku ada debut waktu kan. lomba di Bandung, aku salah gerakan, jadi freestyle aja gini-gini di tengah, padahal lagi lomba. Iya, nggak apa-apa kan tetap. Iya. Terus kayak ya udah malu banget tuh ya. Kalau kamu kan sampai disorakin, aku sih enggak. Kalau dia salah gerakan sampai disorakin guys. Ya aku coba ceritain. jadi tuh kalau nggak salah itu tampilan ketiga aku apa kedua ya, Ketiga. harusnya ketiga kan udah hafal lah ya. Cuman aku tuh ibaratnya kalau J-pop itu kan kita harus senyum terus tuh. Nah aku tuh kalau K-pop kan kayak yang fit gitu kan, jadi aku capek gitu kan, terus lupa gerakannya. Terus tiba-tiba pas aku turun dibilang, Sin, itu tadi banyak yang nanya, itu siapa sih namanya? Oh Cynthia yang salah mulu. Aku jalan kayak Kalau penggemar aneh pernah nggak nemuin? Sehari ada yang handstand yang gitu. sampai handstand kayak cuma kakinya doang. Ada yang sampai lempar sendal ya. Ada yang kayak ada gerakan cuci baju gitu. Banyak gitu Banyak mah. sih. banyak. Lucu tapi bikin Justru mood. itu serunya. Iya. Role model kalian tuh siapa sih di dunia dance ini? Kalau aku ada dari Jade Bug. Tahu nggak? Enggak ya? Enggak. Iya. Enggak sih. Dia Royal Family, pokoknya part of Royal Family. Namanya Jade Bug. Dia juga main di series Step Up High Water, yang Step Up series. Tuh. Kalau aku ada satu dancer masih kecil deh, dia kalau nggak salah dari Filipina tapi dia tinggalnya di Amerika, namanya Nicole Leno. Kalau itu untuk dancer Royal Family juga sih aku kadang suka nontonin. Tapi kalau untuk kayak dancer yang K-pop gitu, aku lebih ke kalian pasti tahu nih. Lisa. Nah dia role model aku banget. Kalau aku sih, kalau Royal Family lebih ke Paris Gobel sama Lee Jung kalau sekarang. YGX ya? Oh berarti nonton Sweet Woman. Nonton pasti dong. Aku suka gitu Doje. enggak. Ada nggak sih ritual, bukan ritual sih, maksudnya kayak hal yang kalian lakuin di tim kalian sebelum mau panggung gitu, mau manggung? Yang pasti bungkusin cookies. Iya betul. Yang pasti julid dulu ya sebelum panggung julid tuh dulu. emas banget. Ngomongin kayak tadi itu ada nonton, ada yang ini Iya, banget, itu gitu-gitu. supaya bikin adrenalinnya naik. Terus apa ya, Apa kita ya? slogan nggak sih yang tos Ini ini? udah udah gitu Iya, aja. udah. Boleh dong coba. Coba dong, slogannya. Gimana nih? Cookies, Gitu. Sebelum kita mengakhiri, kita ada sesi game. Kita mau main game. Ini cara mainnya itu tinggal tujuh-tujuhkan aja sih. Misalnya pertanyaan tentang siapa yang paling, oke? Oke. Jadi cuma di antara kalian bertiga aja gitu. Kita mulai ya. Oke. Pertanyaan, siapa yang paling susah hafalin koreo pas latihan? Kenapa? J-pop tuh susah. Bingung. Soalnya tuh kalau latihan J-pop ini ya, biasanya kan kalau K-pop itu kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini enggak nih, ca, udah. Kayak bisa ulang nggak? Ca, gimana? Siapa yang paling cepat hafalin koreo pas latihan? Ya kali nggak tahu. Iya. Berarti suka nontonin terus atau yang udah di luar kepala? Kalau dulu sih kayak dulu, kalau kan dulu kita masih ada pelatih, aku tuh kayak jatuhnya kayak asisten pelatihnya gitu. Kadang kayak misalkan belum pada datang, nggak usah bilang. Kayak misalkan belum pada datang nih member-member yang lain, nah aku suka ngulik duluan nih sama pelatihnya, aku diajarin duluan biar aku bisa transferin ke member yang lain. Siapa yang paling suka minta istirahat di tengah latihan? Gitu. Kenapa semuanya pada? Karena aku nggak pernah minta istirahat. Gitu apa? Karena kadang kan kalau kerjaan
karena kerjaan saya di luar jam kantor tetap ada kerjaan. Jadi iya, jadi izin terus deh. Lanjut lagi, tapi ini agak berbeda ya. Oke. Tentang kekompakan. Boleh jadi boleh satu berdiri ya. Ini berdiri nih. Takut dikit. Tunjukin gerakan dari lagu Heavy Rotation. 1, 2, 3. Habis bonding. Oh ya, tadi kan kita udah telepati. Oke. Tunjukin gerakan dari lagu Fortune Cookies. 1, 2, 3. Oh, kamehameha. Berarti kalian kompak ya. Aduh, nih, kurang nih, Syek. Tunjukin gerakan dari lagu Psycho Kayo. Psycho kayak apa ya? 1, 2, 3. Gak ada yang Kayak gini-gini soalnya. boleh dulu lagi, boleh dulu. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir nih untuk penutupan aja ya. Oke. Kalau misalkan kalian nih dikasih kesempatan untuk dance cover di depan idol kalian pengennya siapa nih dari masing-masing? Aku Blackpink sih, terus kayak pengen di notice Red Velvet juga. Iya. Terus Tapi ini K-pop ya? Ini K-pop atau J-pop atau? Bebas ya. Idol kalian siapa? iya Blackpink sih, Blackpink gila, sih. number one banget itu. Blackpink. Blackpink sih. Iya, kita pengen banget dilihatnya sama Lisa. Wah. Iya. Oh, berarti bakal nonton konsernya ya dong? Oh, iya dong. Enggak sih. Beliin boleh sih. Terima kasih ya untuk Udah datang sini. Terima kasih. Arigato, sawadika. Cookies. Ang.